Sampai dengan Minggu dini hari, saudara, banjir juga masih menggenangi kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Proses evakuasi warga juga dihentikan sementara karena minimnya jarak penglihatan akibat listrik dipadamkan pihak PLN. Kelurahan Cipinang Melayu masih tergenang banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai setengah meter hingga 4 meter. Hingga kini masih ada sejumlah warga yang enggan dievakuasi. Sementara itu, 6 pos pengungsian telah disediakan di sekitar area banjir. Sementara itu, banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi sudah berangsur surut pada Sabtu malam, saudara. Kini petugas dan sukarelawan bersiap untuk memasang tanggul sementara. Ketinggian air di perumahan Pondok Gede Permai mencapai 120 cm. Ketinggian air ini sudah mulai berangsur surut bila dibandingkan dengan kondisi pada Sabtu sore. Evakuasi warga juga telah dihentikan, tak semua warga mau dievakuasi. Sebagian memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kenapa, Bang? Gara-gara Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya, sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, serta Fajri Satrio di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi yang akan melaporkan langsung dari sana. Kita ke Alfa dulu ya, ada Alfa di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Alfa, tampak di belakang Anda masih ada genangan meski warga sudah beraktivitas untuk membersihkan tampaknya ini. Seperti apa kondisi di sana saat ini, Alfa? Ya, benar sekali bahwa di belakang saya ini banjir yang terjadi di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu ini sudah mulai berangsur surut, Ihsan dan juga saudara. Sebagian warga yang sudah bisa mengakses rumahnya ini sudah kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan pasca terendam banjir. Tetapi ada sebagian warga juga yang masih harus bertahan di pengungsian karena memang rumahnya masih terendam banjir. Untuk ketinggian airnya sendiri saat ini masih bervariasi sekitar 10 cm sampai yang paling dekat dengan bantaran Kali Sunter itu mencapai 1,5 meter. Padahal kemarin ketinggian air ini mencapai 4 meter yang berada untuk permukiman warga yang berada di bantaran Kali Sunter. Untuk warga sendiri memang tidak semuanya berkenan untuk dievakuasi. Ada sebagian warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sampai saat ini karena banjir sudah berangsur surut, kemudian sebagian warga sudah bisa mengakses perumahannya masing-masing, maka proses evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir ini dihentikan untuk sementara. Dan sebagian warga yang masih bertahan di pengungsian, ini ada 3 titik pengungsian, ini menyebutkan bahwa rumahnya masih belum bisa diakses untuk kembali begitu, sehingga mereka masih bertahan di pengungsian masing-masing, maupun mereka yang masih khawatir akan terjadi banjir susulan. Untuk penyurutan banjir sendiri ini sudah terjadi sejak dini hari tadi. Ini melihat bahwa volume dari air di bantaran Kali Sunter ini sudah mulai turun, dan juga intensitas hujan yang terjadi pada malam tadi ini tidak terlalu tinggi, sehingga proses penyurutan yang terjadi di Kelurahan Cipinang Melayu khususnya di RW 4 ini sudah terjadi cukup cepat. 24 jam terjadi banjir yang cukup besar ini, dan terdapat 2.321 warga RW 4 yang terdampak dari banjir di Kelurahan Cipinang Melayu ini, dan tidak semua dievakuasi, hanya sebagian saja yang dievakuasi menuju ke 3 titik pengungsian yang berada di sekitar Kelurahan Cipinang Melayu. Ihsan. Oke, dari Cipinang Melayu kita beralih ke Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Ada Fajri Satrio. Fajri, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana? Apakah masih tergenang banjir? Ya, selamat pagi Ardistia dan juga saudara. Untuk saat ini banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi sudah surut. Surut sudah dimulai pada Sabtu malam, tepatnya pukul 8 malam. Dan saat ini pun warga yang berada di pengungsian sudah satu persatu mereka pulang ke rumah masing-masing, dan mereka membersihkan rumah mereka
dari kotoran yang diakibatkan dari banjir sendiri. Dan kotoran tersebut kebanyakan yaitu adalah lumpur. Mereka sendiri berusaha untuk membersihkan lumpur tersebut. Namun demikian, Aristia dan juga saudara, masih terdapat beberapa pengungsi yang masih bertahan di pengungsian dikarenakan mereka masih khawatir terjadinya banjir susulan. Seperti yang kami pantau untuk saat ini, cuaca di sekitaran perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi mendung dan seringkali masih turun hujan walaupun tidak deras. Ini yang mengakibatkan kekhawatiran di mana para warga masih enggan untuk mereka pulang dari pengungsian dan untuk membersihkan rumah mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk banjir ini merupakan banjir kiriman air dari Sungai Cilengsi dan juga Sungai Cikias dan mengakibatkan tanggul yang berada di perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih Bekasi ini yang jebol sehingga membanjiri dari perumahan tersebut. Ardisia. Ya, Fajri, BMKG masih memprediksi curah hujan masih akan tinggi seminggu ke depan. Lalu tampak di belakang Anda, tanggul yang berada di Pondok Gede Permai ini masih dalam proses pengerjaan. Seperti apa rencananya perbaikan tanggul di sana? Apakah akan dilakukan secara permanen atau tanggul sementara yang akan dibangun di sana? Fajri. Ya, benar sekali Lisan, di mana untuk saat ini dari pihak pekerja masih berusaha untuk memperkecakan tanggul sendiri dan kami akan memperlihatkan tanggul yang jebol yang mengakibatkan perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih ini dilanda banjir yang cukup lama dan baru surut pada Sabtu malam pada pukul 8 malam yang lalu. Inilah merupakan tanggul di mana yang jebol. Tanggul ini sebenarnya cukup tinggi dan mempunyai kekuatan yang cukup kuat dikarenakan tidak bisa menahan derasnya air yang bervolume cukup banyak sehingga tanggul ini tidak bisa menahan dari arus air tersebut dan air tersebut adalah kiriman dari Sungai Cilengsi dan juga Cikeas dan sehingga mengakibatkan ambrolnya tanggul dan saat ini dari pihak pemerintah terkait juga sudah berusaha untuk memperbaiki tanggul, yaitu saat ini dengan menggunakan geobag, di mana ini merupakan untuk menahan tanggul yang rusak dan rencananya pun dari pihak Kementerian PUPR kemarin yang meninjau dari banjir di perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih sendiri, tanggul ini hanya digunakan sekitar 3-4 hari dan nantinya langsung dipekerjakan untuk memperbaiki tanggul permanen. Seperti yang kita lihat, alat berat memang sudah bekerja seperti yang bicarakan kemarin dari pihak kementerian sendiri bahwa dari pekerja langsung bekerja dan alat berat langsung masuk dan langsung menyusun tanggul buatan dari geobag ini agar memang tanggul tersebut tidak lagi jebol dan mengakibatkan banjir susulan. Iksan.